Biasa 3 tingkatan lebih banyak dari seorang ayah. Yang kedua, perempuan mengandung, melahirkan, menyusui. Yang ketiga, perempuan dikasih rahim. Nih, tempat ngandung bayi, laki-laki nggak ada. Jadi laki-laki kalau pengen lebih cinta sama istrinya, coba kita bawa kelapa 2 biji di perut. Kita tahu rasanya tidur madep kanan pegel, madep kiri pegel, tengkurap kagak bisa. Ibu ya, makan susah, ngidam, berabe dan lain sebagainya. Ini perjuangan seorang ibu, ini keutamaannya. Maka dari keletihan, kesusahan seorang ibu menjalankan perannya, Allah kasih kelebihan da'watun mustajabatun, lisannya mustajab. Maka yang baik-baik, ya Allah, jadikan anak saya ahlul Quran semuanya. Jadikan anak saya ulama-ulama yang akan datang. Jadikan anak cucu keturunan saya orang-orang solih semuanya, ya Allah. Kenapa? Lisan kita menuntun bagaimana hidup anak kita selanjutnya. Ya. Jadi insya Allah yang hadir mudah-mudahan nggak sembarangan lagi kita semua lisan kita. Amin ya robbal alamin. Itu ya. Maka sekali lagi ibu-ibu, seorang anak ketika dia tumbuh ada 2 hal faktor yang mendukung. Ada faktor nature, yang kedua kultur. Nature, anak tumbuh alamiah. Bayi nangis alami atau bukan? Fitrah bukan? Fitrah. Bayi bisa ngomong, tiba-tiba bisa bicara dikit-dikit, fitrah bukan? Fitrah. Tapi bicaranya, bahasanya kayak gimana, itu nature apa kultur? Budaya. Dan budaya paling fenomenal adalah bahasa seorang ibu. Anak ngomong kayak gimana ngikut ibunya. Kenapa? Yang paling sering ditemuin ibunya. Maka jangan aneh seorang ibu yang lisannya baik itu nurun sama anak. Ada ibu yang lisannya nggak baik disebut ibu yang durhaka. Kala itu ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku punya anak, anakku durhaka. Panggil dulu anak kamu sini, kita tabayun. Anaknya datang, dia bilang, cerdas nih anak walaupun bandel durhaka ya. Wahai Umar, apakah yang durhaka itu cuman anak sama orang tua, atau orang tua juga bisa durhaka sama anak? Oh, orang tua juga bisa durhaka sama anak. Apa ciri kedurhakaan orang tua kepada anak? Kata Umar bin Khattab 3. 1, ketika dia tidak memilih pasangan yang baik. Kita nikah ibu-ibu, gak milih suami yang baik, suaminya bejat, suaminya gak tahu agama, suaminya gak bisa baca Quran, suaminya ahli maksiat. Hati-hati, kita udah menyiksa anak cucu keturunan kita karena memilihkan suami yang salah, memilihkan ayah yang salah. Makanya kalau nikah sefrekuensi kan enak ya Bu ya, betul nggak? Suaminya rajin ngaji, istrinya rajin ngaji. Kalau datang ke pengajian gandengan, ayah, aduh enak banget ya, tentram kita. Umroh barengan, gandengan, ibadah tiap malam tahajud barengan, ini enak. Tapi ada banyak memang perempuan-perempuan yang diuji dengan suami yang tidak baik. Tapi insya Allah itu mudah-mudahan jadi pahala besar yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, orang tua yang durhaka tatkala dia salah memilih pasangan. Yang kedua apa? Ketika dia memberi nama yang buruk kepada anaknya. Ini anaknya dinamain ju'lan, artinya kumbang. Ya kan gak ada nama baik, berarti kan gak ada makna yang baik. Karena manusia nanti dipanggil di akhirat kelak sesuai dengan namanya. Siapa namanya? Muhammad. Oh, Masya Allah. Siapa namanya? Abdurrahman, Abdurrahim. Itu kan enak manggilnya. Tapi ada orang yang namain anak sembarangan, asal ketemu dia nengok apa itu ditamain anaknya. Dulu saya punya tetangga ayah saya daerah Cipinang, anaknya itu dinamain Pengki. Kalau Pengki kan sepemahaman kita itu ya buat serokan sampah ya. Betul. Jadi ayahnya habis lahiran tuh, kalau orang zaman dulu kan jarang yang lahiran ke rumah sakit ya. Kalau ke bidan itu udah paling keren tuh, kebanyakan sama dukun beranak dulu orang-orang kampung itu lahiran keluar, ayahnya bingung nama anaknya siapa, ngelihat Pengki lagi berdiri tuh, udah Pengki aja dah namanya. Ada lagi yang lucu, ini bener. Yang kedua, jadi ini relate ya, tadi Pengki, bener itu dia namanya Pengki.
di tetangga saya daerah Jaktim itu. Ada lagi belum lama saya jalan di daerah Batan sana, Ciputat, ya. Pasar Jumat itu kayaknya udah lama juga sih, 2 tahunan yang lalu. Ada tanah dijual tuh kosong pinggir jalan. Namanya Ribut bin Riuh. Hubungi Ribut bin Riuh. Saya bilang, ya Allah, anaknya namanya Ribut, bapaknya namanya Riuh. Jadi sekeluarga kacau semua kali ya. Satu ribut, riuh. Ada ya. Jadi ya Allah, saya bilang, ya itu mungkin yang seperti itu karena nggak sengaja namain, atau yang kedua mungkin kurang pemahaman agama. Kita yang sudah lebih banyak ngaji, paham agama, jadi lebih aware, hati-hati namain anak. Ya, anak zaman sekarang, apalagi anak milenial, namain anak sekarang itu keren-keren banget, Bu. Kita punya cucu namanya susah-susah bener. Betul ya? Coba deh yang udah pada punya cucu, nyebutnya susah nggak? Sepanjang benar, ya Allah. Arsyaika, Lubaina, ini dipanggilnya Eca aja udah katanya. Panjangan gitu. Ya banyak ya, Gaza dan lain sebagainya. Itu ada, saya pernah tausiah akikah waktu itu di Jakarta Timur juga. Anaknya namanya Cimori. Ini bukan lagi endorse ya. Cimori itu yogurt kan ya? Iya, kalau di Indonesia yogurt, tapi kalau di Jepang atau di luar sana mungkin ya nama orang juga gitu. Cimori itu, saya waktu akikah saya mau ketawa nggak enak, saya mau nahan tawa udah nggak kuat lagi gitu ibaratnya. Jadi pengen ke Jepangan. Boleh nggak boleh aja, tapi sebagai seorang muslim yang baik, lebih baik namanya itu diambil dari ayat Quran, diambil dari sholawat, nama orang-orang solih, keluarga Nabi, nama para Nabi, ummahatul mukminin, itu lebih bagus. Kita punya anak namanya Fatimah, Khadijah, Abdullah, gitu ya. Tuh kalau orang Arab namain anak itu nggak panjang-panjang. Saya kemarin pas umroh itu sama suami mampir ke toko parfum, bawa anak. Saya kemarin umroh bawa anak kecil kan, Bu ya. Bawa anak saya yang pertama usia 6 tahun. Ditanya sama orang Arab nih yang jaga parfum ini, Haji, ini man ismu, katanya. Siapa namanya? Anak saya namanya Ahmad Nabil Falsafa Nasution. Panjang juga tuh ya. Empat kosakata itu kalau bikin paspor kan harus 3. Jadi Nasutionnya nggak kebawa. Nasution itu marga bapaknya gitu. Ahmad Nabil Falsafa Nasution. Terus kata orang Arab, tuwil jidan, panjang bener itu katanya. Kalau adat kami di Arab nggak ada yang begitu. Antum siapa namanya? Ditanya suami saya. Kata suami saya bilang Azhari Nasution, Muhammad Azhari Nasution. Harusnya nama anak antum begini, kata orang Arab itu, Nabil Al-Azhari. Kelas katanya. Karena orang Arab itu kan punya anak begitu ya. Ahmad Al-Kusyairi, dah. Muhammad Al-ini, udah. Tapi kalau orang Indonesia, mereka bingung, kok panjang-panjang namanya, udah gitu susah disebutnya gitu ya. Nah itu nggak masalah, tapi sekali lagi lihat maknanya. Jangan sampai kita salah makna namain anak kita, karena itu jadi doa. Kita namain anak kita Abdul Ghani, hamba yang kaya raya, ini jadi doa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya udah gede, dia kaya raya, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya harta semuanya. Ya.